Haleluya, haleluya. Sungguh suatu sukacita yang besar boleh menjumpai saudara dalam program Mujizat Setiap Hari bersama saya, Pendeta Angrusli. Dan hari ini izinkan saya untuk melanjutkan pelajaran kita tentang bagaimana agar iman kita dapat bertumbuh. Dan saya percaya saudara rindu imannya bertumbuh, berkembang, menjadi kuat, menjadi kokoh, sehingga tidak ada badai sehebat apapun yang dapat meruntuhkan, merontokkan hidup saudara, dan saudara menjadi orang yang lebih dari para pemenang oleh karena iman saudara. Nah, bagaimana agar iman kita dapat bertumbuh? Yang pertama, agar iman kita dapat bertumbuh, kita harus memberi makan iman kita dengan firman Allah setiap hari, karena firman Allah adalah makanan buat iman kita. Karena Yesus berkata, manusia hidup bukan hanya dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Artinya firman adalah makanan buat roh kita, buat iman kita. Artinya semakin roh kita kuat, iman kita kuat, maka kita dapat menghadapi setan, kita dapat menghadapi serangan-serangan kuasa kegelapan yang menyerang kehidupan, setiap area kehidupan kita, dan kita menghancurkan pekerjaan iblis dalam keluarga kita oleh karena iman kita. Karena oleh iman kita menjadi orang yang lebih dari para pemenang. Nah, bagaimana kita memberi makan iman kita? Dengan cara merenungkan firman Allah. Apa arti merenungkan? Itu kita memikirkan firman Allah. Firman itu ada dalam pikiran kita, firman itu ada di dalam mulut kita, dan firman itu ada di dalam nyanyian kita. Artinya kita menyanyikan firman Allah, kita mendeklarasikan firman Allah, sehingga iman itu boleh bertumbuh di dalam diri kita. Dan yang kedua, bagaimana agar iman kita dapat bertumbuh? Yaitu lewat penggunaan setiap hari. Artinya kita sudah memiliki iman lewat perenungan, lewat memikirkan, lewat memperkatakan, lewat menyanyikan, lewat mendeklarasikan firman Allah setiap hari. Kemudian iman yang ada pada kita itu kita gunakan. Karena Alkitab berkata iman tanpa perbuatan adalah mati. Nah, bagaimana caranya agar kita dapat menggunakan iman kita? Yaitu kita melepaskan lewat kata-kata. Di dalam Markus 11:23, Yesus berkata, sesungguhnya barang siapa berkata kepada gunung ini, beranjaklah dan tercampaklah ke dalam laut, asal tidak bimbang hatinya, tetapi percaya bahwa apa yang dikatakan itu terjadi, maka hal itu akan terjadi baginya. Artinya Yesus sedang mengajar kita untuk menggunakan iman kita, melepaskan iman lewat kata-kata. Apa yang kita yakini itu kita perkatakan, dan ketika kita memperkatakan apa yang kita yakini, kemudian kita bertindak sesuai dengan apa yang kita katakan. Jadi yang pertama, bagaimana kita menggunakan iman kita? Yang pertama adalah lewat kata-kata, dan yang kedua yaitu lewat kita bertindak sesuai dengan apa yang kita yakini, apa yang kita perkatakan. Sebagai contoh, di dalam Markus pasal yang kelima kita menemukan seorang wanita yang sakit pendarahan selama 12 tahun lamanya. Dia sangat menderita, sangat lemas karena mengeluarkan begitu banyak darah, dan penyakit pendarahan adalah penyakit yang najis pada saat itu. Dia tidak boleh mendekati orang dari jauh, dia harus teriak najis, najis. Dan penyakit ini sangat-sangat membuat dia tertekan dalam kehidupannya, bukan hanya secara jasmani tetapi pikirannya juga sangat terganggu, tekanan emosinya juga sangat terganggu. Kenapa? Karena penyakit ini dianggap najis. Nah, oleh sebab itu dia sangat putus asa, dan ketika dia putus asa, dia mendengar berita-berita tentang Yesus yang dapat menyembuhkan, Yesus yang penuh dengan kuasa, Yesus yang sanggup untuk menyembuhkan orang yang sakit, orang yang buta melihat, tuli mendengar, bahkan orang mati dibangkitkan. Ketika dia mendengar berita-berita tentang Yesus, maka timbul iman di dalam dirinya. Lalu dia mulai memperkatakan, artinya dia menggunakan imannya lewat kata-kata, lewat lepaskan imannya lewat kata-kata. Lalu dia berkata, asal ku jama jubah Yesus aku sembuh, asal ku jama jubah Yesus aku sembuh. Berkali-kali, berulang-ulang dia perkatakan apa yang dia yakini, apa yang dia percayai. Dan kemudian dia bukan
hanya berkata, tetapi dia juga bertindak sesuai dengan imannya. Dia mulai melangkah, tidak mudah, tetapi dia melakukannya. Ketika dia melakukannya, dia mendekati Yesus. Walaupun harus ada perjuangan, tetapi dia terus melakukannya dengan tekad yang kuat, iman yang kuat. Dia meraih jubah Yesus. Dan ketika dia meraih ujung daripada jubah Yesus, dia merasa ada kuasa yang keluar dari tubuh Yesus dan menjamah dia. Dan seketika itu juga dia disembuhkan oleh kuasa daripada Yesus. Dan Yesus berkata, siapa yang menjamah aku? Dan karena dia tahu ada kuasa yang keluar dari tubuhnya dan menyembuhkan seseorang pada saat itu. Dan wanita itu berkata, saya orangnya. Lalu Yesus berkata, hai ibu, imanmu telah menyelamatkan engkau. Artinya imanmu telah menyembuhkan engkau. Dan wanita itu disembuhkan. Kenapa? Oleh karena dia menggunakan imannya lewat kata-kata, kemudian lewat tindakan. Dan ketika dia melakukannya, maka dia disembuhkan. Nah, saudara yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus, gunakan iman saudara, lepaskan lewat kata-kata. Iman yang saudara miliki, saudara lepaskan kata-kata itu terhadap masalahmu, terhadap persoalanmu, terhadap dirimu sendiri. Kemudian saudara bertindak sesuai dengan iman saudara, maka saudara akan melihat mujizat. Saudara akan lihat kuasa Allah itu bekerja di dalam kehidupan saudara. Sampai berjumpa dalam program berikutnya. Tuhan Yesus memberkati Anda semua.